Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Permares Majuntak. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan suatu materi terkait hukum acara pidana kembali, namun berbeda, yaitu tentang ciri-ciri surat dakwaan dan bentuk-bentuk surat dakwaan. Yang pertama, ciri-ciri surat dakwaan. Berdasarkan pasal 143 ayat 2, ciri-ciri surat dakwaan terdiri dari pertama, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tempat tinggal, jenis kelamin, kebangsaan, agama, dan pekerjaan tersangka. Yang kedua, di dalam ciri-ciri surat dakwaan mengharuskan adanya uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tinggal pidana dilakukan. Ketika dua hal tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna, pasal 143 ayat 3 menjelaskan bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum dan tidak bisa digunakan dalam proses pengadilan dan proses penuntutan. Yang kedua, bentuk-bentuk surat dakwaan. Berdasarkan surat edaran Jaksa Agung nomor SE 004-J-A-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan, ditentukan bentuk-bentuk surat dakwaan yang harus diberikan. Yang pertama, 1. Dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Yang kedua, dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dan dapat dibuktikan. Yang ketiga, dakwaan subsidiar. Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidiar juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan bermaksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Dakwaan yang keempat, dakwaan kumulatif. Dakwaan surat dakwaan ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam HAM terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Yang kelima, dakwaan kombinasi. Disebut dakwaan kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidiar atau dakwaan lainnya. Setelah saya menjelaskan tentang ciri-ciri bentuk dakwaan dan ciri-ciri surat dakwaan, maka saya akhiri video ini. Demikianlah dari video saya, demikianlah dari apa yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.